Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah. Di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal fikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin melanjutkan pembahasan tentang tarikh tasyri ibadah saum. Tarikh tasyri ibadah saum atau sejarah pensyariatan saum. Kan ini kemarin sudah Pak ya. Jadi kesimpulannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah sudah 13 kali bertemu bulan Ramadan. Tetapi waktu di Mekah belum ada saum Ramadan. Jadi Ramadannya sudah ada, bulan Ramadannya, tapi saumnya belum. Waktu di Mekah yang wajib itu adalah saum Ayyamul Bid, sebulan 3 hari Pak ya. Waktu saum Ayyamul Bid itu dari malam ke malam gitu Pak. Dulu ya di Mekah. Saumnya tidak dari subuh, tidak. Kan cuma 3 hari. Saumnya itu dari malam ke malam. Jadi kalau misalkan maghrib berbuka, sahabat itu dulu di Mekah ya, patokannya adalah apabila dia tertidur gitu. Jadi kalau sudah tertidur, maka sudah dihitung memulai saum. Karena itulah dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat, dikisahkan pernah terjadi kasus-kasus begitu. Contoh, ada sahabat yang berbuka baru minum air begitu, lalu istrinya pergi ke warung lah, kalau sekarang ke pasar, ke warung untuk beli bahan makanan. Sahabat itu menunggu istrinya pulang lalu tertidur. Nah, nyapanya tawayah kieu pada maghrib wayah kieu namanya ngabatalan, acan tuang gitu, namanya rengse salat. Istrinya meser nasi goreng lah kapayun gitu tah, udah gitunya. Ah, bapak nyaran deh gitu, terus nunutan. Kan biasa bapaknya. Maka waktu itu istrinya berkata, celaka suamiku gitu Pak. Karena hukumnya waktu di Mekah itu kalau tertidur, itu dihitung sudah memulai saum. Maka akhirnya sahabat itu melanjutkan saum, tidak bisa. Nah, ketika subuh sholat berjamaah di masjid Nabi, Nabi melihatnya begitu lemas begitu. Kata Nabi, kenapa? Diceritakanlah apa yang terjadi. Intinya tidak makan 2 hari gitu. Lalu Nabi menyuruhnya mengkodok di hari yang lain, buka wecen, karena pekerjaannya berat begitu Pak. Petani kurma gitu ya. Ada juga kasus Umar bin Khattab yang pulang larut malam lalu punya urusan kepada istrinya dibangunkan. Kata istrinya, jangan pegang-pegang gitu. Kan saya sudah tidur, kata istrinya. Berarti saya sudah saum. Kata Umar, tapi saya belum tidur.
Itu. Itu ada kasus jadi bingung gitu Pak, itu kumaha gitu nya. Nah, makanya hadis-hadis yang barusan itu memberikan informasi kepada kita semua bahwa selama di Mekah 13 tahun saum itu belum ada saum Ramadan, yang ada saum Ayyamul Bid, sebulan 3 hari yang waktu saumnya dari malam ke malam. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana saum sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Beliau menjelaskan sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah saum pada permulaan Islam, yaitu pada periode Mekah, itu dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya sebanyak 3 hari. Saum Ayyamul Bid sebulan 3 hari itu diriwayatkan dari sahabat Mu'adz, sahabat Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dari Ato, Qatadah, Adohak, Ibnu Muzahim, ini kalangan tabi'in, muridnya sahabat, meriwayatkan informasi bahwa saum Ayyamul Bid itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jantan saum paling kuno Pak, yaitu saum Ayyamul Bid. Sampai Allah mengganti hukumnya dengan saum di bulan Ramadan gitu Pak. Nah, ternyata saum di bulan Ramadan itu sebentar. Kita fokus dulu ke dari waktu malam. Nah, ini ya, dari malam sampai maghrib. Berarti kurang lebih 23 jam saumnya dulu. Kalau ya tidurnya pada Isya begitu ya. Tapi kan orang zaman dulu itu Pak jarang kuat bergadang begitu ya, karena pekerjaannya sangat berat, banyak. Jadi pada Isya biasanya sudah pada mengantuk, sudah tidur ya. Kan dulu kalau Nabi Muhammad SAW mau sholat Isya nih, tapi tidak kunjung keluar, itu sahabat nunggu sambil nunutan gitu Pak, ya, carape gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, supaya yakin bahwa saum di Mekah itu dari malam ke malam, mari kita perhatikan ayat perintah saum. Kan dari 183 banyak sampai 188 tuh dari ayat kutiba. Nah, perhatikan ayat 187 gitu. Ini aturan saum Ramadan Bapak Ibu. Ketika saum Ramadan diwajibkan tahun kedua di Madinah, sudah hijrah ya Ramadan banyak saumna. Nanti kita bahas kenapa saum Ramadan diwajibkan tahun kedua di Madinah. Itu ada alasannya gitu Pak. Ada rahasia besar di balik perintah saum Ramadan tahun kedua di Madinah. Ini ayat tentang saum Ramadan. Perhatikan Bapak Ibu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas syiyam. Uhilla itu kalau kita belajar bahasa Arab adalah bentuk fi'il madi. Kalau dalam bahasa Inggris simple past tense gitu Pak. Kata-kata kata kerja yang menunjukkan bentuk sudah lampau. Berbentuk majhul, uhila. Majhul yang kalau diterjemahkan harus di gitu Pak. Ada memukul, ada dipukul. Kalau memukul doroba, telah memukul. Kalau duriba, telah dipukul. Kalau ahalla, telah menghalalkan. Kalau uhilla, telah dihalalkan. Perhatikan kalimatnya Pak. Telah dihalalkan lakum bagi kalian lailatas syiyam di malam saum.
Betul ya? Apa yang telah dihalalkan itu? Nanti 3 apa? Jima, makan, minum gitu. Makan, minum, jima, suami istri halal di malam saum. Kata para ulama ahli tafsir, kalimat uhilla lakum lailatas syiyam sekarang sudah dihalalkan di malam saum, menunjukkan sebelumnya itu tidak halal. Betul ya? Betul? Uhilla lakum sekarang dengan saum Ramadan ini uhilla lakum telah dihalalkan bagi kalian. Eta teh hartosna satu acana mah teu halal, haram gitu. Nah, ini salah satu bukti saum di Mekah itu kalau malam hari tidak bisa makan minum menghampiri istri. Jadi kalau tidur dihitung sudah memulai saum. Percantan Pak? Terusnya dibeli terpercantan gitu ya. Dibuktoskeun tak ku ayat iya gitu Pak. Jadi ku seket-seket para ulama ahli tafsir ningal ayat dugi ka ketebak dengan kosakata seperti ini menunjukkan sebelum saum Ramadan itu di malam hari tetap saum kapungkur. Biasa kartos banyak, abotnya banyak. Jantan pada tarawehan moal tiasa jajan bakso gitu. Buka teh buka, we mun adzan maghrib buka gitu Pak. Tuangnya tos tuang. Salat maghrib gitu Pak, atanapi salat maghrib heula ngabatalan salat maghrib heula teras tuang. Isya wih ka bumi mun reub atos we. Pan aya santri kapungkur nu naros atos we cenah atuh gadang ame teras tuang. Da kabayang ku budak ayeuna mah zaman kapungkur teh siga ayeuna gitu Pak, salse gitunya. Padahal zaman kapungkur mah pan para sahabat teu aya nu teu capek. Makanya begitu lewat sholat isya itu pasti mengantuk begitu. Carape da kapungkur mah kehidupannya masih belum sepraktis sekarang. Tapa ieu mah Pak bilih kabujeng ieu nya supados diteraskeun heula dina bab ieu nya karena sueur pisan pembahasan ieu dugi ka belasan nu kedah dibahas bab saum. Eta orang hiji-hiji heula ayeuna fokus heula kana naha ari kapungkur di Mekah. Dulu di Mekah saumnya dari malam ke malam. Lalu ketika Ramadan diwajibkan ada yang dirubah. Mohon Bapak Ibu fokus kepada apa yang berubah gitu Pak. Supaya paham saum itu ternyata ada yang dirubah, ada yang tidak berubah gitu. Sekedapnya orang taong ke lapayuna ya jadi Bapak Ibu ketika kita sedang saum apa sebetulnya yang harus ditahan itu? Yang bisa merusak saum itu ada 2 gitu Pak. Fokuslah kadinya ilmu merah dah hese Pak. Pokoknya Bapak Ibu tong ngiceup ya tingali. Yang membatalkan saum teh 2 Pak Bu, 2 jenis kelompok. 1 amalan-amalan yang kalau diperbuat saumnya batal gitu Pak. Betul ya? Makan, minum, jima. Batalnya? Batal ieu mah. Yang kedua, ada juga yang merusak saum itu tidak membatalkan saum. Tapi bisa menghilangkan pahala saum. Kinten-kinten naon wae? Nya gibah. Nanti berbohong. Kalau permainan, tontonan, musik, itu Pak, itu masuknya ke lago. Lago teh hal-hal yang tidak bermanfaat, ya sia-sia. Hal yang sia-sia pun bisa menghilangkan pahala saum. Bapak teh nuju saum gapleh. Naon atuh? Ngabuburit cenah Pak Ustad. Atuh da ngabuburit budak SD atuh gapleh mah murang kali SD eta mah.
Cik bapak matunya ulah gaple. Tenanawan cenah bapak mah catur we atuh 11 12 gitu. Tapi cenah catur mah ngalatih ieu. Alah eta mah alasan. Sok Pak Bu, paratoskeun anu kadua ieu nya nu dihandap anu ieu. Tinggal. Nabi bersabda, "Mamin soimin, berapa banyak orang yang saum, lam yukbal min syamihi, tidak dapat apa-apa dari saumnya, ilal ju wal atos, kecuali lapar dan haus." Kenapa? Karena dia dalam hadis riwayat Bukhari berkata dusta. Jantan nuju saum pami ngabohong, wau jabarwa dal ps dul wadul. Eta teh saumna teh henteu batal, tapi pahalana ical gitu, Pak. Dua, lago sia-sia. Nyata nu tadi teh ya. Nya, Pak. Kadepanya nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok, alah nuju saum apa? Pareman, gitu tah. Lebar. Nonton naon atuh? Bangga nonton ceramah mangga. Nonton pembahasan ilmu mangga, eta mah mangga nu bermanfaat mah. Tak upami sinetron, aduh coba garelis deui nya. Aya pemain sinetron beleuuk, tah aya. Nah bet kedah geulis. Ameh bapak jantan bete ningali ibu gitu, Pak. Nah pemain sinetron kedah kasep ganteng gitu, Pak. Pemain naon kapungkur mah telenovela gitu nya. Wah, ganteng pisannya. Ameh ibu bete ningal bapak gitu. Ari dina sinetron dina telenovela, wah wat garelis gitu, pas ngalieu ka si ibu di dapur, daster belel, bau bawang beureum gitu nya. Ah, nih haroream gitu komatnya. Tapi pami bapak tara nonton TV, aduh ibu teh asa geulis we da teu aya deui istri di bumi bapak gitu tah. Naon deui ropas teh cawokah. Cawokah teh bahasa Indonesiana vulgar. Dan maksiat-maksiat yang begitu banyak itu masuk kategori yang kedua ini. Betul, Pak? Bu, nah fokus hadipat tinggal, Pak. Amalan yang membatalkan saum, makan, minum, jima. Pas adzan maghrib, uhilalakum. Dihalalkan. Betul ya? Uhilalakum, ini ayatnya kan tadi. Ayatnya kan ini tadi. Ini dengan yang tadi sama, Pak. Uhilalakum lailatasyam ropasu ila nisaikum. Menghampiri istri boleh. Ya. Sampai mana? Nah di sini wakulu makanlah boleh, wasrobu minumlah boleh. Sampai kapan? Hatta yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sampai jelas bagimu benang yang putih di atas benang hitam dari waktu fajar. Berarti sampai subuh. Dari subuh tinggal. Suma atimu siang. Kemudian sempurnakanlah. Atimu teh sempurnakanlah saum. Cobi. Ada nu dimaksud sempurnakanlah saum teh. Lah ayatnya mending keneh nu tadinya, nu tadi mah tos kenging ngageungan. Tah ieu. Ieu teh sareng tadi sami, Pak. Al-Baqarah 87. Leusnya. Makanlah, minumlah sampai fajar, subuh. Summa atimu. Kemudian sempurnakanlah siyama saum ilalail sampai malam. Tinggal Bu, ti subuh teh ka magrib menyempurnakan saum. Sempurnakan. Bukan memulai saum, bukan. Pelan. Ti subuh upami ngawitan saum panginten saur Allah teh pasumu, maka dari fajar saumlah kalian, eta mah memulai saum. Iman teu saur Allah boleh makan minum jima sampai fajar, tidinya mah suma atimu, saum kamu disempurnakan.
sampai malam janten ti subuh teh sanes ngawitan saum tapi menyempurnakan saum. Ari menyempurnakan berarti sebelum subuh saum teu kelar satu acan subuh ya tengah wengi saum teu Pak ini eta bapak jajan bakso satu acan subuh saum teu tuh perbedaan ieu aya hilap di antara para ulama ieu anu nyebat saum nyebat teu gara sok ieu urang ngaos ieu Pak dari maghrib sampai isya ya Bapak hoyong uih tabuh 7 saparapat saur pade KMT tanggung Pak sempurnakanlah ngajimu sampai isya gitu betul ya dari 7/4 itu sempurnakan sampai isya Pak tanggung berarti sebelum 7/4 ke belakang itu ngaji tidak ngaji dong bisa dipahami ya dengan kalimat sempurnakanlah saumu dari subuh itu menunjukkan di waktu subuh itu bukan memulai saum tapi menyempurnakan karena sejatinya Bapak Ibu selama malam dari maghrib ke subuh itu sebetulnya masih dalam kondisi saum cuma saum dari apa begitu bukan dari makan dan minum bukan karena makan dan minum dihalalkan nu ieu mah tapi Bapak Ibu saum dari akhlak-akhlak yang buruk dan perbuatan yang tidak bermanfaat gitu Pak ieu mah tidak ada penghalalannya oh ibu nggak ibu gitu kan nih Pak Ibu Pak ayat teu ayat kieu Bu uhilla lakum lailatas syam al ghibah ayat teu sekarang dihalalkan bagimu bergibah ayat teu aya nu dihalalkeun naon makan minum jima ari kitu nu tadi ieu bohong lago ropas gibah maksiat nya aya penghalalanana teu aya hartosna di malam hari pun sebetulnya kita masih saum coba daungkeun Bapak Ibu adzan maghrib itu bukan finish saum bukan tanda selesai saum bukan adzan maghrib itu peluit dihalalkannya makan minum jima jantan pami adzan maghrib ngong adzan maghrib eta teh piriwit halal gitu adzan subuh bukan memulai saum bukan adzan subuh teh peluit makan minum jima kembali haram jadi di tengah malam mah bapak teh ngajagi nu handap hungkul dugi ka subuh ti subuh mah ngajagi dua nana deui itu yang disebut dengan atimusiam menyempurnakan saum sok janten kenging teu bada maghrib bada buka saum ibu amek-amekan kenging teu Ramadan mah wayahna sasasi sing bager ibu teh ulah kieu ari siang ibu amek ka bapak istighfar astagfirullahaladzim si bapak awas ya maghrib tak ulah kitu disangkina maghrib teh bebas terusnya kan urang mah salamiah nganggapna maghrib teh wah bebas gitu nah sanes Pak maghrib mah mung piriwit kengeng tuang kengeng barang leueut kengeng jima kitu nah maghrib mangga tos maghrib mah halal nu tilu eta mah adzan maghrib Allahu akbar si ibu gabruk mangga eta mah ibu tong nangkis gitu dugi ka irah dugi ka subuh ti subuh dua deui tanu ditahan gitu Pak da sebelum subuh mah nu ditahan teh mung sabelah nu handap gitu banyak hartosna tolong diperhatikan keluarga kita Bapak Ibu jangan sampai siangnya saum malamnya keluyuran komo anu buka bersama tah
Kadang-kadang sok hilap sholat maghrib. Eta mah kakalah jadi maksiat gitu Pak. Datu sholat maksiat. Jangan sampai siangnya saum, malam ke bioskop gitu tah. Bade naon ke bioskop? Siangnya saum, malamnya ngerumpi nongkrong. Dan can wareg gitu Bapak teh. Wah, ngapaso nongkrong susurian cocok. Ya itu sudah masuk lago. Artinya saum tadi siang rusak lagi. Seperti kata Nabi, dali jantan Bapak teh saum nate kerja bakti. Teu aya nu mayar. Teu dibayar ku Allah. Nah, teu ngajagi akhlak di malam hari gitu, Pak. Makanya nasihat para ulama, jangan banyak episode di malam hari. Terus buka, sholat, pami bade taraweh, ya, selesai taraweh, langsung pulang, gitu Pak. Pami bade diisi ku ilmu, ku ngaos, ku nu bermanfaat, seperti latihan bela diri, bekerja, kan sok aya nusip malamnya, eta mah teu sawios. Tapi kalau sudah masuk kategori yang tadi, ada lago sia-sia, komoropas, cawokah, maksiat, berkata dusta, tak itu yang bisa menghancurkan saum kita tadi siang. Sok Pak, jantan salares nama saum Ramadan teh sareng saum zaman di Mekah masih sami teu? Sami, secara waktu kita saumnya 24 jam sami. Hanya di Ramadan ada keringanan gitu. Keringanannya boleh diizinkan makan minum jima sampai fajar. Itu keringanan. Da kapunggur mah teu kenging. Mun kareupreupan di etang saum gitu Pak. Ayeuna mah ku Allah dipasihan keringanan. Nah maka jeung dipasihan keringanan margi saumna 1 bulan penuh ayeuna. Janten pami wengi diwagel barang tuang barang leueut jima Bapak Ibu terlalu berat begitu saumnya. Kapungkur mah malam hari dilarang makan minum jima itu karena saumnya cuma 3 hari per bulan. Karena sekarang saumnya full 1 bulan ada keringanan. Gitu Pak Bu. Nah itu pergeseran hukum dari saum Ayyamul Bid 13 tahun di Mekah plus tahun pertama di Madinah ya. Jadi 14 tahun Ayyamul Bid itu diganti dengan saum Ramadan tahun kedua di Madinah. Janten kieu Pak kesimpulanana tah kedapnya. Cobi lieur teu lieur ieu mah nya. Ibadah saum teh saum umat terdahulu, ada juga saum umat Nabi Muhammad. Saum umat terdahulu di zaman Nabi Nuh gitu Pak. Dan Nabi Muhammad pun mengalami di fase Mekah dan di Madinah tahun pertama yaitu Ayyamul Bid. Sebulan 3 hari, berarti setahun 36 hari. 12 kali 3 gitu banyak. Mohon. Nah, saum umat Nabi Muhammad ketika Ramadan diwajibkan, yang wajib itu saum adalah 30 hari, kadang-kadang 28 Ramadan. Tapi kalau datang Ramadan yang berjumlah 29, itu dalam catatan Allah hukumnya tetap 30 pahala nateh gitu Pak. Jadi tetap saja dihitungnya 30 hari. Artinya antara saum kita dengan umat terdahulu ada selisih 6 hari. Itulah kenapa harus ditambah 6 hari saum sunnah di bulan Syawal. Makanya kata Nabi, man soma Ramadana, siapa yang saum Ramadan, summa atbahu sitan min Syawalin, lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka seperti saum setahun. Mun setahun di Mekah gitu. Da kapungkur di Mekah mah satahunna teh 36 dinten. Aya oge nu nyebatkeun dikali lipat 10 jadi 360 sami sareng jumlah dinten dina sataun aya gitu. Tapi secara kronologi sejarah
memang di Mekah itu saumna 30 genep dinten. Nah kumargi kitu Bapak Ibu kedah dipaksakeun saum Syawal. Bapak Ibu mah alhamdulillahnya saum Syawalnya tos biasanya biasa tamatnya abdi nu sesah mah. Abdi nu sesah. Yang kedua, saum umat terdahulu seharinya hampir 23 jam. Karena dihitung sejak tidur sampai besok maghrib. Ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di fase Mekah sebelum diturunkannya saum Ramadan. Tapi ketika saum Ramadan diwajibkan, nah kalau dihitung dari subuh, gitu Pak, sempurna saum itu yang menahan dua-duanya tadi, nahan makan minum jima, jaban nahan amalan-amalan maksiat atau yang tidak bermanfaat, itu hanya 13 sampai 14 jam. Nah, bagaimana siasatnya? Hari nuluhur mah selisih kuantitas banyak, selisih jumlah hari. Siasatinya disiasati dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Nu hanap mah ya selisih kualitas ya. Nah, kuantitas juga ya. Jamnya dan juga kualitasnya gitu Pak. Jadi saum kapungkur mah wangi teh ngajagi akhlak. Tah saum ayeuna oge, Ramadan ayeuna jangan diartikan kalau malam itu bebas. Jadi disiasati dengan menjaga akhlak selama 24 jam gitu. Maka insya Allah saum kita dengan umat-umat yang lain, para nabi terdahulu, moal eleh gitu Pak, tidak akan kalah. Nah, ketika surah Al-Baqarah 183 itu turun Bapak Ibu, terusnya jelasnya nememanya jelas ya. Allah berfirman, kama kutiba ala ladina min qablikum. Saum itu sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kalimat ini harus bisa dibuktikan gitu Pak. Kalau misalkan ada orang kafir bertanya kepada bapak dan ibu, mana buktinya umat sebelum Nabi Muhammad diperintah saum gitu Pak. Nah, saya cari di dalam Taurat Yahudi, dalam Injil Kristen. Nah, ini dalam kitab Taurat Yahudi. Perintah saum gitu Pak. Ini lagi-lagi sebagai bukti saum nanti maghrib ke maghrib. Sami jika Nabi Muhammad menuju di Mekah. Mangga Bapak Ibu di aos. Tahu deula tong. Di situ. Ini huruf sin ya, sin, ba, ta, jantan dibacana sahabat. Sahabat, sahabaton, hulakem. Hari itu harus menjadi hari sabat, hari perhentian penuh bagimu. Be'eni tem et nefi sotihem, dan kamu harus merendahkan dirimu dengan berpuasa. Beti seat lakodes, mulai pada tanggal 9 di bulan itu, yaitu perintah saum Asyura Pak. 10 Muharram mulai saumnya dari tanggal 9. Be'ereb dari malam hari. Mi ereb ad ereb. Naon tah? Mi ereb ad ereb. Ereb itu kalau bahasa Arab dalam Quran gurub begitu Pak. Jantan hartosna maghrib. Mi teh dari mi ereb dari maghrib. Ad sampai ereb sampai maghrib tuh saum nate. Terusnya jantan Yahudi ge saum nate dari malam ke malam. Sigah Nabi Muhammad menuju di Mekah gitu Pak, sami. Nah nanti di Madinah dibedakan oleh Allah sengaja gitu Pak. Karena Yahudinya terus menolak Nabi Muhammad. Jantan ibadahnya dibeda-bedakan. Nanti ada pembahasan khusus
Kenapa? Tahun kedua di Madinah itu penuh dengan perintah. Makanya tahun kedua di Madinah dikenal dengan sebutan Amul Amri, tahun perintah. Nah, ngaburusut parentah hungkul Pak. Tahun kedua di Madinah mah terus ditahan ku Allah teh burusut. 1 perintah pindah kiblat, 2 perintah saum Ramadan, 3 perintah melawan berperang. Ya. 4 perintah mencari Lailatul Qadar, Zakatul Fitri, perintah itikaf, perintah saum Syawal, perintah kurban, gitu Pak. Hukum cambuk, hukum pembagian gonimah, hukum kisos, itu tengah burusut di tahun kedua. Makanya tahun kedua disebut tahun perintah, Amul Amri. Kan upami tahun Nabi lahir disebut Amul Fil, tahun gajah. Pas Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, Amul Biksah, tahun pengutusan. Pas kejantanan Gua Hiro. Pas Siti Khadijah ngantunkeun, Abu Thalib ngantunkeun, Nabi Katoib minta perlindungan di Baledogan, Nabi teh sedih. Itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Pas begitu hijrah ke Madinah, nah patokannya tahun kedua, Amul Amri gitu Pak, tahun perintah. Jadi tidak lama setelah perintah kutiba alaikumusiyam, ternyata terjadi perang Badar, gitu Pak. Tidak lama setelah turun ayat ini, masuk bulan Ramadan, terjadilah perang Badar. Jadi para sahabat itu waktu perang Badar itu di bulan Ramadan, Pak. Sedang dalam keadaan saum. Itu hebatnya para sahabat tos kalatih di Mekah saumna gitu, Pak. Jadi para sahabat mah nuju saum teh perang. Benten sareng urang Bapak Ibu mah nuju saum teh siga korban perang. Terusnya pan kieu urang mah nu saum teh ya korban perang di mana ya? Kulitik karak jam 2 cenah gitu ya. Mun tah sahabat mah perang, urang mah korban perang. Benten sakedik sahabatnya, bagjanya benten korban hungkul gitu Pak. Toselanya Bapak Ibunya sakitu nu tiasa didugikeun di wengi ayeuna, kesimpulannya terjadi perubahan hukum dari saum periode Mekah ya dengan saum ketika Ramadan diwajibkan. Yaitu saum Ayyamul Bid menjadi sunnah, Ramadan jadi wajib. 2 Ayyamul Bid dari malam ke malam, Ramadan dapat keringanan dari subuh ke malam. Tapi ingat, bukan semua yang ditahan ketika saum itu dihalalkan, tidak. Karena ada yang dihalalkan, ada yang tidak dihalalkan. Tadinya, jadi jangan sampai Bapak Ibu kita lupa menjaga akhlak di malam hari. Karena menjaga akhlak tidak ada penghalalannya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari maksiat-maksiat, dan dari amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Dengan begitu insya Allah saum kita jadi sempurna karena menjaga akhlak 24 jam. Juga dari segi jumlah hari disiasati dengan tambahan 6 hari di bulan Syawal. Nah, maka kita sudah menyiapkan perahu gitu Pak yang kokoh. Saumnya diterima oleh Allah, insya Allah ditampi. Dengan perahu yang kokoh ini kita nyebrang ke pulau tujuan. Karena ternyata ada tujuan yang Allah harapkan dari orang-orang yang saum nu opat teh kamari, takwa, ilmu, syukur, dan rosyid. Tangketa dibahas banyak. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.